Selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Anda Regivira. Saya berasal dari kelas 642B07 dan NIM saya adalah 64251085. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan memaparkan hasil telaah kritis kaidah kebahasaan dalam pidato pelantikan Anies Baswedan di tahun 2017. Pidato politik bukan sekedar rangkaian kata untuk menyampaikan visi, melainkan sebuah instrumen kekuasaan yang harus mematuhi kaidah tata bahasa agar pesan yang disampaikan bersifat presisi dan berwibawa. Namun, dalam praktiknya, aspek kelisanan seringkali berbenturan dengan standar POEBI. Melalui analisis ini, saya akan membedah titik-titik diskrepansi kebahasaan tersebut, mulai dari kesalahan preposisi hingga efisiensi konjungsi, guna memberikan gambaran bagaimana seharusnya bahasa Indonesia yang baku diterapkan dalam konteks kenegaraan. Memasuki menit pertama, yaitu menit 1:22 dalam rekaman pidato terdapat kutipan, "Kita semua yang berkumpul di sini di halaman daripada balai kota." Di sini kita menemukan penggunaan kata daripada yang secara fungsional tidak tepat. Dalam kaidah bahasa Indonesia yang baku, daripada merupakan preposisi yang dikhususkan untuk menunjukkan perbandingan atau komparasi antara dua hal. Namun, dalam konteks kalimat ini, pembicara sedang merujuk pada keterangan tempat atau kepemilikan. Oleh karena itu, penggunaan yang seharusnya dilakukan adalah menggunakan kata depan di atau menghilangkannya sama sekali agar kalimat menjadi lebih efektif, yakni berkumpul di sini di halaman balai kota. Selanjutnya, pada menit keempat detik 10 terdapat pernyataan yang cukup krusial. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Secara analisis kebahasaan, penggunaan kata pribumi dalam konteks kenegaraan modern bersifat sangat sensitif. Selain aspek sosiolinguistik tersebut, secara struktur kalimat ini memerlukan predikat yang lebih lugas untuk merangkul seluruh elemen bangsa tanpa menciptakan fragmentasi. Perbaikan yang diusulkan adalah mengubah subjek menjadi lebih inklusif dan baku, yaitu dulu rakyat Indonesia ditindas dan dikalahkan. Hal ini penting agar narasi yang dibangun selaras dengan semangat persatuan nasional. Bergerak ke menit 6:40. Kita menemui fenomena kontaminasi bahasa atau redundansi. Begini bunyinya, maka kemerdekaan itu adalah merupakan janji. Masalah utama di sini adalah penggunaan dua kata kopula, yaitu adalah dan merupakan secara bersamaan. Padahal secara semantik keduanya adalah sinonim yang berfungsi sebagai kata penghubung definisi. Penggunaan keduanya sekaligus menciptakan pemborosan kata yang mengurangi nilai estetika dan juga efektivitas kalimat baku. Kita cukup menggunakan salah satu saja, sehingga kalimat menjadi, maka kemerdekaan itu merupakan janji. Seperti itu. Pada menit 8:12 ditemukan sebuah klausa yang secara gramatikal terasa tidak tuntas. Begini bunyinya, oleh karena itu kepada para warga Jakarta,
Kalimat ini hanya berisi keterangan, sehingga secara sintaksis ia kehilangan induk kalimat yang minimal harus terdiri dari subjek dan predikat. Tanpa kehadiran subjek dan predikat yang eksplisit, maksud dari kalimat tersebut menjadi tidak jelas arahnya. Perbaikan yang tepat adalah dengan menambahkan unsur tersebut. Seperti oleh karena itu, saya berpesan kepada para warga Jakarta. Dengan adanya saya sebagai subjek dan berperan sebagai predikat, struktur kalimat menjadi kokoh dan informatif. Memasuki menit ke-14:55, kita melihat masalah pada efektivitas kata jamak. Mengelola Jakarta dengan cara-cara yang beradab, seperti itu bunyinya. Poin penting yang ingin saya garis bawahi di sini adalah prinsip efisiensi dalam menyatakan jamak. Jika sebuah kalimat sudah mengandung kata yang bermakna banyak atau jamak, seperti kata deretan misalnya, maka kata benda yang mengikutinya tidak perlu diulang. Meskipun dalam konteks cara-cara yang sering digunakan untuk penekanan, dalam bahasa yang lebih formal dan ringkas, kita harus menghindari pengulangan yang tidak memberikan nilai tambah pada makna kalimat tersebut. Pada menit ke-16:10 terdapat struktur dialogis yang kurang tepat. Seperti, siapa yang merasa memiliki Jakarta? Adalah kita semua. Penggunaan kata adalah bentuk mengawali sebuah jawaban subjektif dianggap tidak selaras dengan kaidah subjek dan predikat yang benar. Kata adalah berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan definisi, bukan sebagai pembuka kalimat yang jawabannya adalah mandiri. Solusi perbaikannya adalah dengan menyusun kalimat secara utuh. Jawabannya adalah kita semua. Langsung menyebutkan subjeknya. Seperti kita semua. Seperti itu. Sebagai penutup dari analisis, kita melihat 2 poin kesalahan yang sering muncul akibat faktor teknis saat berbicara secara lisan. Pertama, pada menit ke-18:25 terdapat pengulangan kata seperti memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Penggunaan kata bagi murni karena faktor teknis bicara yang mengganggu standar kebakuan, sehingga dalam naskah tertulis perbaikannya cukup menggunakan satu kata bagi saja. Kedua, pada menit 19 di detik 4 muncul frasa malah justru. Kata malah tergolong dalam ragam bahasa cakapan atau informal, sedangkan justru adalah bentuk yang baku karena keduanya memiliki semantik yang identik. Penggunaan persamaan merupakan kontaminasi bahasa. Kalimat yang benar adalah jangan sampai pembangunan ini justru meminggirkan. Rangkaian analisis di atas dapat kita simpulkan bahwa sebuah pidato kenegaraan sekalipun tidak luput dari kesalahan-kesalahan elementer seperti pleonasme, kesalahan preposisi, dan ketidakefektifan struktur kalimat. Hal ini menjadi refleksi bagi kita semua, terutama di lingkungan akademisi, untuk senantiasa mengedepankan presisi linguistik dalam setiap komunikasi formal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian kepada saya.